Oke, Assalamualaikum. Jadi, ini benar-benar yang terakhir. Uji beda antar perlakuan. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, jadi kita kalau punya ANOVA baik yang satu arah, one way, atau yang dua arah, itu kan kita punya H0 itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, misalnya punya 3 ya. Nah, H1-nya itu apa? Minimal ada 1 mu I yang tidak sama dengan mu J untuk I yang tidak sama dengan J. Artinya kan ada mu1 sama dengan mu2, minimal ada 1. mu1 sama dengan mu3, mu2 sama dengan mu3. Kita nggak tahu yang mana yang tidak sama, inikah, atau ini. Minimal ada 1 atau jangan-jangan tidak sama semua. Nah, untuk tahu yang mana yang sama atau enggak ini namanya kita membutuhkan yang namanya uji lanjut setelah ANOVA, atau orang biasa sebut ini tuh sebagai uji beda rata-rata perlakuan yang berpasangan atau uji beda antar perlakuan gitu. Uji bedanya yang mana sih sebenarnya yang beda gitu ya. Nah, untuk uji beda ini udah tadi dijelasin ya. Nah, untuk uji beda itu ada banyak macam, cuman kalau di sini kita pakai yang BNJ, beda nyata jujur, atau honestly difference significance, kalau nggak salah. Aneh ya kalau di Indonesia kan beda nyata jujur gitu. Ada BNJ, kemudian ada BNT atau apa sih? Smallest difference significant, sama multiple pairs apa gitu, lupa saya bahasa Inggrisnya, perbandingan berganda Duncan gitu ya. Nah, ini maksud saya kenapa kasih tahu tadi, ini biasanya orang nulisnya HSD, honestly significance different. Terus yang ini LSD kalau nggak salah, lowest significant difference. Terus yang ini DMRT, cuman lupa kepanjangannya, Duncan multiple range test. Nah, itu uji perbandingan berganda Duncan. Nah, sekarang yang pertama BNJ, atau kalau nggak disebut honestly significant difference, dia juga disebut sebagai 2K method. Jadi kalau kita buka di SPSS minggu depan, itu kita akan pakai ini, nanti yang muncul di SPSS itu nggak ada BNT, nggak ada BNC, nggak ada, adanya 2K ya. Nah, jadi hipotesis 2K, jadi kita kan tadi mau bandingin antara mu1 sama dengan mu2. Ini H0 yang pertama, berarti H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Mana kesimpulannya? Nanti kalau diterima berarti ini sama, kalau ditolak ini enggak sama gitu ya. Pertama, berarti karena tadi ada 3, berarti ada lagi H0 mu1 sama dengan mu3, H1 mu1 tidak sama dengan mu3. Dan yang terakhir kita akan punya H0 mu2 sama dengan mu3, H1 mu2 tidak sama dengan mu3, gitu kan ya. Nah, jadi ada 3 hipotesis kalau kita punya 3 ya. 3 kemungkinan pasangan. Nah, sekarang konsepnya dia make studentized range statistics. Caranya gimana? Jadi kita punya 2 nilai BNJ. BNJ kalau sampelnya ukurannya sama kalau sampelnya ukuran beda. Maksudnya apa? Kan tadi misalnya tipe alat ya. Tipe alat itu kan ada A, B, sama C. Kita mau cek yang mana yang sama, yang mana yang beda. Misalnya A ini diulang sebanyak 1, 2, 3. Kalau ini 1, 2, 3. Ternyata ini cuma 2 gitu ya. Nah, maka ini dan ini tuh sama, maka pakai BNJ yang ini. Tapi kalau dia ternyata beda, ini dengan ini, maka pakai BNJ yang ukurannya berbeda gitu ya. Ini hanya rumus persamaan yang tidak perlu dihafalkan sama sekali ya. Nah, sekarang dipakai key, nanti ini kita cek di tabel 2K. Jadi ini nilai key, ini nilai tabel 2K dikalikan dengan KT Galat. KT Galat ini ada di tabel ANOVA yang tadi di awal kalau misalnya kalian tolak H0 itu. Kemudian N itu ukuran sampel. Ya. Nah, ini ukuran sampel kalau beda, misalnya ini 2, ini 3 gitu. Kalau sama-sama 3 ya udah per 3. Ya, ini tabel 2K-nya, nilainya dibagi akar 2 dulu baru dikali dengan KT Galat gitu. Nah, ini adalah contoh tabel 2K.
Jadi dia butuh degree of freedom sama berapa jumlah treatmentnya, perlakuannya. Ya, nanti kita lihat di contoh. Ada yang 1%, ada yang 5%. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama harus hitung nilai BNJ. Pakai rumus yang tadi, apakah dia sama. Kalau pakai sama. Kalau dia beda, pakai yang rumus yang berbeda. Kemudian urutkan rata-rata perlakuan yang terkecil. Nah, kalian kan tadi ngecek kan, kita punya tipe A, tipe B, tipe C, ini tipe alat gitu ya. Nah, ini kan kalian akan punya Y bar 1, ini akan punya Y bar 2, ini akan punya Y bar 3 kan. Nah, nilai rata-ratanya setiap tipe alat itu diurutin dari yang kecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian hitung bedanya. Hitung bedanya itu apa? Berarti 3 macam dibeda. Ini dikurangin ini dikurangin ini, dan ini dikurangin ini. Gitu ya. Habis itu bedanya itulah yang kita bandingkan dengan BNJ. Jadi ini selisihnya, kalau lebih dari BNJ yang kita dapat, maka tolak H0. H0-nya tadi ingat, H0-nya itu ada macam-macam. μ1 sama dengan μ2, misalnya yang pertama. Ini berarti μ1 tidak sama dengan μ2. Tolak H0, H0 ini ditolak, yang diterima H1 kalau selisih antara si 1 rata-ratanya dengan yang 2 itu lebih dari BNJ. Oke. Nah, ini contoh persentase berat kapas. Ini apa? Ini ANOVA one way ANOVA ya. Ini one way ANOVA. Jadi ini aja variabelnya, yang ini adalah ulangannya. Ya, jadi kalian harus hitung total. Nah, inilah si rata-rata Y bar 1, Y bar 2, Y bar 3, Y bar 4, Y bar 5. Gitu ya. Nah, ceritanya setelah kita lakukan ANOVA, dapat kita F hitung, kemudian H0 ditolak. H0 ditolak artinya persentase berat kapas yang 5 macam tadi itu minimal ada satu yang beda. Apakah 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5 kah? Atau 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 4, 3 dengan 5, ataukah 4 dengan 5? Yang mana yang beda di antara semua persentase kapas ini? Itu yang kita mau cek pakai BNJ. Gitu ya. Nah, BNJ berarti yang pertama kita harus ngitung BNJ-nya dulu. Nyari BNJ berarti pertama kita pakai tabel 2K. Tabel 2K-nya itu, ingat tadi di sini tuh apa? Ini adalah jumlah datanya. 20, mana dia? Ini adalah 20 karena 5 kali 5. Kemudian berapa banyak persentase kapasnya? 5 levelnya, berarti di sini 5. Tinggal cari yang 5%, misalnya 5%, 5%, N-nya 5, degree N-nya 5 dan 20. Mana dia? Nah, 5%. Sorry. Ini tinggal lihat di DB Galat yang ini ya 20 ya. Ini yang jadi nilainya tabel Q itu adalah berapa banyak N, berapa banyak level perlakuan dengan DB Galat. Karena yang dimasukin rumus KT Galat kan. Ya. Jadi ini DB Galat yang di tabel ANOVA, ini berapa banyak level perlakuan. Nah, kita mencari 5 sama 20. Kita buka tabel yang 5%. Ini 5%. Ini 5%. Kita mau cari number of treatment. Berarti treatment kita tadi ada 5 level persentase. Terus derajat bebas kita, ini DF-nya Galat. DF Galatnya itu adalah 20. Ini dia ya. Nah, kita luruskan. Seret. Ini nilainya. 4,323. Nah, ini dia 4,23 dikalikan dengan KT Galat. KT Galatnya dari yang tadi tabel ANOVA 8,06 dibagi N-nya berapa? 5. 5 ini ulangan ya, karena tadi pengamatannya diulang 5 kali. Oke, dapatlah 5,37. Langkah kedua, urutin rata-rata. Tadi kan kita punya rata-rata ini ya, 9 ini rata-ratanya, ini kita urutin. Dapatlah ini, dan ini. Sekarang setelah diurutin, kita bandingkan ya dengan BNJ. Jadi, kita cari selisihnya. Jadi, kan tadi urutannya itu apa? Ya 1, 5, 2, 3, 4. Jadi yang kecil 1, 5, 2, 3, 4. Makanya dia cari selisihnya 1. Enggak, malah ini diurutin
Ya sama aja ya kalau nyari selisih, yang penting cari selisih dulu. Nah, terus dilihat nilainya kan tadi mutlak ya. Jadi ini dicari mutlaknya. Mutlaknya, mutlaknya itu adalah 5,6. Sedangkan BNJ kita 5,37, 5,37. Ini kan lebih besar dari, berarti ini tolak. Tolak H0. Jadi dikasihlah bintang. Yang mana yang lebih dari ini ditolak, ini ditolak, ini ditolak, ini ditolak. Artinya apa? Yang beda itu adalah yang ditolak ini kan. 1 dengan 2 beda, 1 dengan 3 beda, 1 dengan 4 beda. 1 dengan 5 sama, 2 dengan 3 sama, 2 dengan 4 beda. Ini 3 dengan 5 beda, 4 dengan 5 beda. Nah, apa sih gunanya diurutin tadi biar kelihatan? Kesimpulannya, jadi di sini contoh, 1 dengan 2 beda. Jadi waktu di sini dikasihin garis. 1 dengan 2 beda. Yang sama aja yang dikasih garis. Misal, di sini kan yang sama 1 dengan 5, 2 dengan 3. Jadi 1 sama dengan 5 dikasih garis ini. 2 dengan 3 dikasih garis ini. Gitu ya. Kemudian 2 dengan 5. Mana? 2 dengan 5 dikasih garis ini. Di sini tidak berlaku kalau 1 sama dengan 5, 5 sama dengan 2, maka 1 sama dengan 2 itu enggak berlaku karena dia berpasang-pasangan. Jadi apa sih kesimpulannya kalau lihat kayak gini? Artinya apa? Oh ternyata 1 sama 5 ini persentasenya sama. Jadi kalau lagi nggak punya yang ini, bisa kok diganti pakai yang ini karena hasilnya sama gitu. Ini juga sama gitu ya. Itu endingnya kenapa sih kita harus tahu pasangan itu contoh kalau kita udah tahu gitu. Nah, kalau BNT ini sama persis. Jadi hipotesisnya sama, kalian akan punya beberapa hipotesis. Kemudian bedanya adalah ya udah hitung sampel BNT. Kalau sama, ini kalau beda, ya. Cuman bedanya kalau BNT dia pakai tabel T. T-nya kan kalau T itu butuh alfa sama derajat bebas. Nah, derajat bebas yang dipakai sama pakai dB galat karena yang dimasukin di sini kT galat. Ya. Tabel T udah pernah belajar kan ya? Jadi kita lanjut. Langkahnya gimana? Sama persis kayak yang tadi. Jadi cari BNT, terus habis itu diurutin dari yang kecil sampai besar, terus cari selisihnya dimutlakin, akan ditolak kalau lebih dari BNT. Oke? Sama persis. Cuman bedanya ngitung BNT-nya aja. Ini diurutin, yang dikasih bintang itu yang tolak 0, jadi yang sama itu 15 sama 23 kalau menurut BNT. Kalau menurut BNJ tadi ada beberapa, ada 4 atau 5 gitu yang sama ya. Kan setiap uji beda-beda hasilnya. Nah, yang terakhir itu adalah perbandingan jarak berganda. Perbandingan jarak berganda ini kita butuh pembanding RP. Nah, kalau tadi kan BNT sama BNJ sekali aja ngitung tabel ya. Kita cuma hitung tabel BNT sama BNJ sekali aja. Kalau di sini kita ngitung tabelnya itu beda-beda setiap, misalnya tadi kan kita mau bandingin mu1 sama mu2, mu1 sama mu3, mu1 sama mu2 sama mu3. Nah, kalau tadi BNJ sekali aja ngitung tabelnya. Tabel BNJ nilai BNJ sama nilai BNT sekali. Nah, kalau ini enggak, kita harus cari RP-nya ini. Kita harus cari RP-nya ini sama kita harus cari RP-nya ini. Nanti setiap RP ini beda-beda, baru dibandingkan dengan RP masing-masing gitu. RP-nya ini dipengaruhi oleh apa? Jarak perlakuan. Perlakuannya itu berjarak berapa gitu. Ya. Terus F-nya ini jadi nilai R ini adalah tabel Duncan. Jadi ini dua nilai. Jadi R alpha P, F dikalikan dengan S Y bar gitu. Itu adalah RP. Ya. Sorry. Ini adalah standar error tiap rata-rata. Oke, kita lihat contohnya. Dapat standar error gimana? Standar error itu adalah cari pakai kate galat. Kembali kate galat kalau ukuran sampel sama, tapi kalau ukuran sampel beda, n-nya ini diganti pakai rumus ini. Gitu. Ya. Kemudian ini tabel Duncan. Nanti saya share deh belakangan atau cari di Google juga bisa cocokin angkanya. Kalau angkanya sama, berarti bisa pakai itu. Kalau enggak tinggal pakai Excel atau SPSS. Nah, langkahnya tuh sama, cuman bedanya hitung RP. Jadi setiap pasangan tuh punya RP masing-masing. Kemudian urutin, bandingin, tapi bandinginnya dengan masing-masing RP.
Ketika dia lebih dari RP maka tolak H0. Sama, cuman bedanya nih RP masing-masing pasangan tuh beda. Nah, ini dia RP-nya. Jadi kan kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ketika mau bandingin 1 sama 2 gitu, 1 sama 2 ini mau dibandingin, ini gapnya berapa, jaraknya dia ngeloncatnya berapa. Misal ini setelah diurutin. Nah, contoh kita mau membandingkan antara 4 dibandingkan dengan yang pertama. Oke, berarti 4 dibandingin dengan yang, nah di sini, nah misal tadi kita punya 4 mau dibandingin sama 1, jadi ngelihatnya itu dilihat dari hasil rata-rata yang udah diurutin, jadi urutin dulu. Di sini kita lihat 4 sama 1 tuh setelah diurutkan dia berjarak 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5, dari 1 ke 4 itu berjarak 5, sehingga dia akan dibandingkan dengan R5. Nah, R5 tadi dapatnya dari mana? R5 itu adalah ini, dapat dari tabel 2K, alfa 5%, jaraknya 5, kemudian derajat bebas galatnya segini. Ini dapatnya dari KT galat dibagi 5 diakarin. Coba lihat tabel 520. Nah, di sini kita bisa lihat ini number of treatment, kita punya 5, degree of freedom-nya 20, jadi kalau kita tarik garis dia nilainya 4,40 ya. Sehingga masuk di sini 3, mana sih? 520 3,25, salah lihat ya. 520 3,25. Oh maaf, yang itu adalah tadi itu yang kita lingkarin tuh yang 1% ini. Padahal kita mencari yang 5% ini. 5%. 5 dengan 20. 5 ini adalah R5 kan ya. Jarak antara yang 5, 20 ini jadinya 3,25, sehingga di sini 3,25 ini kaliin. Nah, tuh. Jadi dibandinginnya sama 4,13. Jadi waktu di sini hasilnya selisih antara 4 sama 1 itu adalah 11,8 dibandingin sama 4,13, lebih dari 0, sehingga dia tolak H0. Tolak H0 berarti 4 sama 1 berbeda, sehingga waktu di garis ini 4 sama 1 nggak ada garis penghubungnya gitu ya, dan seterusnya, begitu juga yang lain. Oke, sama. Jadi sekarang masalahnya ketika kita punya 3, kita pakai yang mana ya? Sebenarnya nggak ada patokan yang lebih jelas. Patokan yang jelas mau mana pakai yang bagus, mana yang enggak, tuh nggak ada. Cuman tergantung kebutuhan peneliti. Kalau misalnya mau lihat yang ujinya kekuatannya paling besar, pakainya BNT sama DMRT. Kenapa? Tadi yang dianggap sama dia tuh cuma 2, sedangkan kalau si BNJ tadi tuh ada 5. Jadi dia kayak terlalu royal gitu menganggap sesuatu tuh sama atau enggak gitu. Terlalu gampang. Jadi kalau sama si BNJ ujinya tuh lebih agak strict sedikit, sehingga menurut mereka yang berdua ini yang sama tuh hanya 2 pasang gitu. Jadi nggak gampangan. Tapi orang juga kadang pakai BNJ kalau mau kontrolin si rata-rata errornya itu secara keseluruhan. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan aja, kita mau fokus kemana kita pilih. Tapi kalau lagi ujian disuruh pakai yang mana ya ikutin aja. Oke, semangat. Sampai ketemu UAS. Kalau ada pertanyaan di grup ya.